warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari semester 3 kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Iwan Abis, MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berisi 7 poin materi, yaitu yang pertama, istilah dan peran pendidik. Yang kedua, jenis-jenis pendidik. Yang ketiga, tugas pendidik menurut Al-Ghazali. Keempat, prinsip keguruan. Kelima, kompetensi pendidik. Keenam, jenis kompetensi religius. Dan yang terakhir, kode etik pendidik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, aku Nabila Haibah. Hari ini aku dan teman-teman akan membahas topik yang sangat keren sekali, yaitu pendidik dalam perspektif Islam. Yuk kita bahas. Yang pertama, pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Muhaimin, pendidik memiliki beberapa peran penting, yaitu ada ustadz, seorang pendidik yang profesional, berdedikasi dan terus meningkatkan kualitas diri. Ada mu'alim, seorang pendidik menguasai ilmu, mampu menjelaskan dan mengajarkan penerapan ilmu dalam kehidupan. Terus ada murabi, seorang pendidik yang mendidik agar peserta didik kreatif dan bisa menjaga hasil kreasinya dengan baik. Selanjutnya ada mursyid, yaitu seorang pendidik menjadi teladan, panutan, dan pembimbing bagi peserta didiknya. Yaitu ada muaddaris, yaitu seorang pendidik cerdas terbuka dalam ilmu baru, mencerdaskan dan melatih keterampilan peserta didik. Selanjutnya ada mu'adib, yaitu seorang pendidik yang membentuk peserta didik yang bertanggung jawab membangun peradaban yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya melanjutkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Kak Nabila. Saya Kafka Nafisa akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidik. Nah, di sini jenis-jenis pendidik itu dibagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Nah, pendidik kodrat itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama orang tua, dasar dari Quran Surat At-Tahrim, dan yang ketiga itu adalah menjaga keluarga dari api neraka melalui pendidikan dan teladan. Nah, yang kedua yaitu pendidik jabatan. Pendidik jabatan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama guru, yang kedua melalui proses pendidikan, yang ketiga itu melanjutkan pendidikan dari orang tua. Nah, di sini juga ada tugas pendidik menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu menyempurnakan, yang kedua yaitu membimbing, dan yang ketiga dalam budaya Jawa. Fungsi pendidik yaitu yang pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengajar, dan yang ketiga sebagai pemimpin. Terima kasih Mbak Kakak. Saya Nur Anissa ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu prinsip-prinsip keguruan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu antusias, kesediaan mengajar. Seorang guru adalah sumber energi di kelas. Nah, antusiasme adalah bahan bakar yang menular ketika kita masuk kelas dengan semangat dan kesediaan penuh untuk berbagi ilmu. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan perbedaan peserta didik. Terus yang ketiga yaitu membangkitkan semangat belajar. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menumbuhkan bakat dan sikap positif. Nah, pendidikan adalah tentang pembentukan karakter dan potensi. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengatur proses belajar yang efektif. Terus yang keenam, yaitu menjalin hubungan manusiawi dalam pembelajaran. Nah,
Jadi, dari keenam prinsip ini bukanlah daftar tugas, melainkan filosofi yang harus kita hidupi setiap hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjadi pengajar, tapi juga fasilitator, motivator, dan pembentuk masa depan bagi generasi penerus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa. Di sini saya Kifia Zainatun Nabila sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik Islam itu meliputi yang pertama, penguasaan materi Islam secara komprehensif. Yang kedua, penguasaan strategi dan evaluasi pendidikan Islam. Yang ketiga, wawasan kependudukan Islam. Yang keempat, kepekaan terhadap informasi kependidikan. Yang kelima, berorientasi religius dalam setiap tindakan. Baik, selanjutnya yaitu jenis kompetensi religius. Ada 3, yaitu yang pertama, kompetensi personal religius, yaitu meliputi kepribadian agamis, jujur, amanah, adil, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kompetensi sosial dan religius, yaitu seperti peduli sosial, tolong-menolong, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional religius, yaitu keahlian dalam mengajar, mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan teman saya selanjutnya. Wah, penjelasan teman-teman tadi keren-keren banget ya. Aku, Salsabila Ramadhani, akan menyampaikan materi terakhir sekaligus penutup presentasi ini, yaitu dengan judul Kode Etik Pendidik. Yang menurut Al-Kanani, itu ada 2 versi. Yang pertama terhadap diri sendiri, yaitu menyadari pengawasan dari Allah, lalu zuhud dan tidak berorientasi pada dunia, serta menjaga akhlak mulia dan syiar Islam, lalu mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan dalam pengajar itu harus bersih, niat ikhlas, mengajar sesuai bidang, suara dan sikap bijak dalam mengajar, dan yang terakhir menjaga ketertiban kelas dan menghormati siswa. Semoga pembahasan ini bisa membuat kita semua makin menghargai peran guru dan terus semangat untuk belajar. Cukup sekian video dari kelompok 2 kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.